Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 2 Februari 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution, sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Inilah Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polda Sumatera Utara menggelar rapat pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2023. Polda Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2023 bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Utara di ruang rapat Gedung Catur Prasetya Polda kemarin. Pelaksanaan event bertaraf internasional Hari Pers Nasional tahun 2023 yang dilaksanakan di Kota Medan mengangkat tema Pers Bebas, Demokrasi, dan Bermartabat. Pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2023 akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan berbagai tamu penting seperti unsur organisasi pers, pemerintah daerah dari seluruh provinsi, para duta besar, dan wartawan asing. Berbagai persiapan telah dilakukan seperti pengamanan terhadap tamu VVIP yang akan menghadiri acara tersebut. Panitia pelaksana berkoordinasi dengan unsur Forkopimda Provinsi Sumut dan Polda Sumatera Utara. Dalam rapat ini, panitia juga memaparkan persiapan telah rampung 90%. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara Varianda Putra Sinik mengatakan bahwa panitia telah mempersiapkan pengamanan yang maksimal untuk kenyamanan para tamu dan peserta yang akan menghadiri Hari Pers Nasional tahun 2023. Hampir 90%. Kita hanya rapat-rapat tentang pengamanan sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolda semalam bagaimana Poldasu melakukan totalitas keamanan untuk membuat tamu-tamu menjadi nyaman. Sehebat apapun acara kita, kalau nggak aman kan tamu-tamu nggak nyaman. Jadi itu menjadi perhatian khusus Bapak Kapolda, dan sekarang lah kami rapat bersama Dirjen Mapka yang sudah ditunjuk untuk menjadi kepala tim pengamanannya. Dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda atas perhatiannya terhadap kegiatan APN di 2023 di Sumatera Utara. Ya, pemirsa, masih terkait Hari Pers Nasional tahun 2023, Pangdam 1 Bukit Barisan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2023 yang akan dipusatkan di Sumatera Utara. Menjadi panitia dan tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2023, Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara melakukan audiensi ke Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Kedatangan pengurus yang dikomandoi langsung oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumut, Varianda Putra Sinik, disambut Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin, ASOPS Kasdam 1 Bukit Barisan, Asintel Kasdam 1 Bukit Barisan, dan Kapendam 1 Bukit Barisan. Kegiatan event bertaraf internasional ini nantinya akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan berbagai kalangan seperti unsur organisasi pers, pemerintah daerah dari seluruh provinsi, para duta besar, dan wartawan asing. Kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2023 akan berlangsung 7 Februari sampai 9 Februari 2023. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Varianda Putra Sinik juga mengatakan panitia telah berkoordinasi dengan TNI Polri dalam pengamanan tamu VVIP. Kami berkoordinasi dan atensi juga dukungan Panglima terhadap kegiatan APN ini. Seperti saya sampaikan, ya kita butuh kenyamanan, terutama ya kenyamanan dari segi pengamanan. Pak Panglima tadi menyambut baik. Dan alhamdulillah siap mendukung juga sepenuhnya kegiatan APN ya, supaya APN ini berjalan lancar, sukses dan meriah, tentunya juga berlangsung dengan aman dan kondusif. Sementara itu, kedatangan Presiden Republik Indonesia pada Hari Pers Nasional dijadwalkan 9 Februari 2023 mendatang yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mengajak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kulineran malam di Kota Medan dengan menaiki bemo. Menggunakan kendaraan roda 3 atau biasa dikenal bemo, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mengajak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencicipi kuliner malam yang ada di Kota Medan.
Keduanya berangkat dari rumah dinas Wakil Gubernur yang berada di Jalan Tengku Daud menuju Jalan Kolonel Sugiono. Sesampainya di rumah makan, Musa Rajeksa dan Kang Emil langsung mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sangat menikmati hidangan yang disajikan. Kang Emil juga memuji akan masakan Medan memang memiliki cita rasa yang berbeda, terutama pada kuliner duriannya. Aslinya, dua enak suasananya. Ini suasananya enak. Disapa, ketemu sahabat yang hobinya sama. Satu profesinya sama, gubernur, wakil gubernur. Dua, motor tuanya juga koleksi mobil tua. Jadi, udah kebayang lah ya. Mana-mana. Ketiga, Golkar. Hah? Bintang 5, harga kaki 5. Beda-beda. Terutama saya penasaran kenapa nggak ada lompang Medan di Bandung. Saya tadi sama Datuk Samsul Arifin makan lompang Medan dan enak banget. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mengatakan dirinya sengaja mengajak Ridwan Kamil kulineran malam di pinggir jalan agar bisa mencari suasana baru dalam menjamu pejabat dari luar daerah. Habis ini kemana lagi Pak Wagub? Rencananya mau makan durian bolang, rupanya di sini udah ada durian. Ya, ada Kang Emil besok cari tempat yang lain. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengajak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil keliling Kota Medan naik motor listrik. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengajak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil keliling Kota Medan menggunakan motor listrik pada Rabu sore yang dimulai dari kantor Wali Kota Medan melintasi jalan stasiun menuju Jalan Pegadaian. Motor yang dipakai dalam berkendara merupakan motor karya anak bangsa yang diberi nama Gesit. Dalam perjalanan, Bobi menunjukkan beberapa seni mural karya anak Medan kepada Ridwan Kamil dan juga memperkenalkan jajanan kuliner khas Medan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dirinya mengapresiasi Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang berani mengubah kawasan Jalan Pegadaian yang awalnya jarang dilihat orang, kini banyak anak muda yang datang untuk melihat seni mural di dinding. Menurutnya, kawasan di Jalan Pegadaian ini memiliki potensi wisata yang bisa maju jika dijalankan dengan serius. Selain itu, dirinya juga menawarkan beberapa desain yang nantinya bisa digunakan saat merenovasi kawasan Jalan Pegadaian. Ini ketua daerah-daerah penghasil migas dan energi terbarukan, oke? Ya, ADPMET. Jadi tugas saya di kota-kota dan provinsi mengkampanyekan energi terbarukan. Energi dari panas matahari, dari panas bumi dan lain-lain, termasuk mobil listrik dan motor listrik. Saya dukung program pemerintah ngasih subsidi kan, 5-7 juta untuk beri motor listrik. Saya gubernur yang juga paling pertama mobil dinasnya mobil listrik. Maka tadi waktu sama Bobi udah paling benar. Kita jalan-jalannya bukan motor bensin tapi motor listrik. Apalagi merek Indonesia, kira-kira begitu. Saya doakan warga Medan beralih ke motor listrik. Sudah dihitung ya. Menghemat sampai tinggal bayarnya 30% dari biaya kalau pakai bensin. Jadi saya dukung mudah-mudahan bebas polusi, ramah lingkungan dan kotanya maju. Ya, pemirsa, informasi terkait F1H2O akan kami hadirkan ke hadapan Anda usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Jelang event Powerboat F1H2O yang akan digelar pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang di kawasan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, berbagai persiapan pun telah dilakukan.
Asisten Deputi Pariwisata Berkelanjutan Kemenkomarves Kosmos Harepa saat melakukan peninjauan di lokasi fasilitas pendukung Powerboat F1 H2O bersama jajaran Kepolisian Daerah Sumut dan pemerintah Kabupaten Toba mempersiapkan rencana skenario lalu lintas saat event Powerboat F1 H2O berlangsung. Skenario lalu lintas ini bertujuan untuk memastikan alur layanan transportasi khususnya bagi wisatawan ataupun penonton yang datang dari berbagai negara dan daerah nantinya agar lancar. Hal ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan arus lalu lintas dan memberikan rasa nyaman bagi wisatawan ataupun penonton yang datang saat event Powerboat F1 H2O berlangsung. Kosmos mengatakan untuk mendukung skenario lalu lintas ini tentunya akan dibutuhkan fasilitas pendukung seperti pengalihan pelabuhan sementara, penyediaan lahan parkir, penyediaan tribun penonton hingga melakukan pembatasan kendaraan yang akan melintas dalam kota Balige. Untuk pengalihan pelabuhan sementara bagi kapal-kapal tradisional ataupun domestik direncanakan di daerah Sunset Beach, Desa Tambunan Lumban Gaul, Kecamatan Balige. Namun untuk lahan parkir ada beberapa titik yang tersedia yakni di daerah Desa Lumban PA yang nantinya dapat menampung kendaraan yang datang dari arah Medan dan untuk kendaraan yang datang dari arah Tarutung akan ditampung di area parkir Jalan Balige Bypass. Lahan parkir yang tersedia ini diperkirakan dapat menampung hingga puluhan ribu kendaraan khususnya roda 4. Khusus tribun penonton telah disediakan pihak event organizer di area venue Powerboat F1 H2O yang dapat menampung puluhan ribu wisatawan ataupun penonton. Jalan dalam kota Balige hingga area venue diwajibkan berjalan kaki dan akan ditutup mulai dari pukul 10 hingga selesai. Kita terus berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder pemerintah daerah, jajaran kepolisian, dan stakeholder lainnya untuk memastikan segala sarana prasarana pendukung dalam rangka mendukung penyelenggaraan event ini. Itu makanya setiap hari ini kita jalan terus, setiap hari kita rapat koordinasi untuk memastikan semuanya bisa terpersiapkan dengan baik. Pemirsa, persiapan sejumlah sarana penyelenggaraan F1 H2O dimulai dari tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 terus dilakukan. Saat ini tengah dilakukan pemasangan tribun untuk penonton dengan kapasitas 10.000 orang. Pemasangan tribun penonton untuk event tersebut sudah mulai dikerjakan sejak pagi tadi di sekitar area venue F1 H2O. Tribun ini nantinya diperkirakan mampu menampung sekitar 10.000 orang penonton. Pihak PT Aditen selaku penanggung jawab pemasangan tribun mengatakan bahwa pemasangan tribun penonton ini totalnya 9 unit yang terdiri dari 3 unit untuk penonton VIP dan 6 titik untuk penonton umum. Untuk pemasangan tribun tersebut dibutuhkan waktu selama 2 minggu ke depan sesuai dengan target yang sudah dibuat. Usai pemasangan tribun penonton selanjutnya akan dikelola oleh pihak event organizer lokal. Dikabarkan bahwa tribun penonton setiap pengunjung yang masuk akan dikenakan biaya dengan harga tiket di hari pertama yakni Rp100.000. Hari kedua Rp200.000 dan hari ketiga menjadi Rp400.000. Terus sampai malam waktunya soalnya kan biar kita sambil cepat dikerjain supaya semua masuk supaya cepat selesai lah, sekitar 2 mingguan lah. 2 minggu ya? Ya. Baik bang. Jadi sementara ada baru 4 titik, nanti yang 5 titik itu yang VIP 3 titik, yang 5, yang 6 itu yang biasa lah itu. Sementara itu, selain pemasangan tribun penyelesaian sejumlah sarana pendukung lainnya juga terus dikerjakan dan saat ini parkir untuk kontainer pengangkut bot para peserta sudah selesai 100%. Dan tentunya sementara itu juga infrastruktur menuju lokasi F1 Powerboat Championship juga sedang dalam penataan sehingga akses aktivitas selama perhelatan tidak mengalami hambatan. Dari kawasan Danau Toba, pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Deli Serdang. Warga kawasan Jalan Rahayu, Pasar 12, Desa Bandar Kalipah, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang heboh dengan adanya dugaan pembunuhan terhadap wanita yang bekerja di salah satu tempat pijat tradisional.
Menurut keterangan warga sekitar, peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri. Pelaku yang diketahui bernama Roni alias Baron diduga membunuh dengan mencekik korban. Hal ini terlihat pada bekas luka yang terdapat di leher korban. Pertengkaran antara korban dan pelaku yang merupakan sepasang suami istri sempat diketahui oleh teman korban yang juga tinggal di tempat kerja korban. Namun rekan kerja korban tidak menyangka korban harus meregang nyawa akibat pertengkaran tersebut. Warga sekitar yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian, Muhammad Nur mengatakan, warga baru mengetahui adanya peristiwa pembunuhan. Pelaku mendatangi masjid yang tak jauh dari lokasi dan mengakui perbuatannya kepada pengurus masjid. Warga dan pengurus masjid sontak mengecek kondisi korban dan langsung menghubungi polisi. Sementara pelaku dengan diantar pengurus masjid menyerahkan diri ke Mapol Restabes Medan. Tim Inafis Polrestabes Medan yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan adanya luka di bagian leher korban yang diduga kuat menjadi penyebab utama meninggalnya korban tersebut. Jadi pada saat mereka ribut, temannya ini tahu ributnya, tapi waktu dibunuhnya dia nggak tahu. Karena mungkin dia ketiduran setelah anaknya menetek. Dia ketiduran, dia nggak tahu terjadi pembunuhan. Justru dia setelah tahu temannya dibunuh, setelah ada pihak masjid mendatangi lokasi kejadian. Hingga saat ini pemirsa, pelaku kini telah diamankan di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan dan sedang dalam pemeriksaan. Nah pemirsa, di informasi lainnya, naiknya harga kacang kedelai membuat pengrajin tempe bingung karena kenaikannya sangat tinggi, yakni mencapai 10%. Belasan pengrajin tempe di kawasan Medan Utara khususnya di Medan Marelan mengeluhkan naiknya harga bahan baku tempe. Harga bahan baku tempe seperti kacang kedelai beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan yakni 10% lebih. Sebelumnya harga kacang kedelai per goninya dengan ukuran 50 kilo Rp650.000, namun kini harganya mengalami kenaikan menjadi Rp700.000. Akibat naiknya harga kacang kedelai bahan baku tempe tersebut, belasan pengrajin kebingungan akan produksi tempe. Para pengrajin terpaksa untuk memperkecil ukuran tersebut karena bila ukuran seperti yang lalu, maka pengrajin akan mengalami kerugian. Pengrajin tempe mengaku belum bisa menaikkan harga karena khawatir tidak laku. Level 13.000 kali dampaknya ya pasti mengurangi untung kita lah. Kalau cara kita ya desainnya kita kecilkan gitu aja, kita nggak memuaskan di pelanggan gitu. Bisa ya pemerintah peduli dengan kita, waktu kedelai mahal seperti ini kan, ada bantuan lah seperti tahun 2018 silam itu ada subsidi. Karena sekarang ini ya ada, kita harus apa sendiri, harus meminimalisir sendiri kan, gimana caranya. Sementara itu kenaikan harga kedelai ini lantaran harga di pasar global juga sedang tinggi. Dari sisi perlindungan usaha bagi pengrajin tempe, Badan Pangan telah mendorong pemberlakuan kembali program bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai untuk pengrajin tahu dan tempe. Pengrajin tempe berharap kebijakan ini dapat membantu para pengrajin tahu dan tempe agar tetap produksi di tengah lonjakan harga. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. PT Pertamina Persero telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi pemerintah sejak awal Februari 2023. Untuk mengetahui seperti apa kebijakan penyesuaian harga BBM di Sumatera Utara, telah hadir di Studio 2 Section Head Communication and Relation PT Pertamina Patraniaga Sumbagut, Agus Setiawan. Selamat siang Bang, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah. Baik. Sehat ya Bang ya? Sehat. Nah Bang, kalau kita berbicara tentang kaitan BBM ini sudah menjadi hal yang bersifat attentive information kepada masyarakat. Baik dari jenis harga dan juga katakanlah jenis produk-produk unggulan Anda. Mengingat per 1 Februari 2023 penyesuaian harga kembali di launching dari PT Pertamina. Ya.
apa yang menjadi substantial reasons terhadap PT Pertamina mengingat penyesuaian ini seulang-ulang kembali terjadi? Ya, baik. Terima kasih, Bang. Jadi memang dapat kami sampaikan di sini bahwa penyesuaian harga BBM khususnya untuk jenis BBM umum ya, jenis bahan bakar umum yang tidak disubsidi oleh pemerintah, ini memang penyesuaiannya dilakukan secara berkala dan kemudian penetapan harga BBM-nya ini sudah mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Keputusan Menteri SDM nomor 245 tahun 2022, di mana untuk menetapkan harga BBM, Pertamina mempertimbangkan berbanyak aspek. Di antaranya yang pertama adalah harga crude atau minyak mentah di dunia pasaran global, kemudian juga ada nilai publikasi MOPS, dan yang tidak kalah pentingnya adalah harga kurs. Ya, kurs US dollar terhadap rupiah. Nah, ini faktor-faktor yang kemudian membuat harga khusus untuk BBM non subsidi itu selalu fluktuatif. Dan ini kita akan evaluasi setiap bulannya mengacu kepada regulasi yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, terkait tentang regulasi yang diberikan oleh pemerintah ini, saya juga ingin mengulik terkait kebijakan penyesuaian ini, mengingat tanggal 3 Januari 2023 lalu baru saja dilakukan penyesuaian harga BBM terhadap varietas unggulan produk Pertamina ini. Mengapa disusul kembali di bulan Februari ini terjadi penyesuaian harga dan kalau bisa saya katakan naik hingga menyentuh Rp1.000? Ya, jadi oke, kalau kita lihat kemarin yang terjadi di bulan Januari, ya, di bulan Januari itu kita memang melihat ada kecenderungan harga crude atau minyak mentah dunia itu memang mengalami penurunan. Dan di sepanjang Januari sampai Februari kita juga melakukan evaluasi, ternyata telah terjadi kenaikan harga crude yang ini kemudian mengakibatkan mau tidak mau ya harga BBM non subsidi itu kita melakukan penyesuaian. Tapi itu pun tidak semua BBM non subsidi yang kita lakukan penyesuaian. Untuk Februari ini kita hanya melakukan penyesuaian harga untuk jenis Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Sementara untuk Pertamax sendiri dan Dexlite itu masih menggunakan harga yang sama pada bulan Januari. Artinya apa? Tentu Pertamina bersama pemerintah tetap memperhatikan faktor kebutuhan dan kondisi masyarakat kita, realita kita di lapangan hari ini yang masih sangat membutuhkan adanya BBM yang bisa terjangkau oleh masyarakat, BBM berkualitas yang benar-benar bisa dijangkau oleh masyarakat untuk bagaimana kemudian mendukung upaya pemerintah menjaga kondisi lingkungan. Baik, terkait upaya dari pemerintah yakni PT Pertamina ini dalam hal memberikan kebutuhan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam terkait Pertamina Turbo dan juga satu lagi varietas unggulannya ini, bagaimana langkah upaya dari PT Pertamina untuk menjaga keamanan baik itu harga, pemasokan dan juga pendistribusian hingga tepat sasaran kepada penggunanya? Betul, baik. Jadi sebagai informasi saja bahwa Pertamina ini merupakan badan usaha milik pemerintah, milik negara yang ditugaskan untuk menyediakan stok BBM dan menyalurkannya sampai kepada lembaga penyalur terakhir. Artinya apa? Pertamina punya kewajiban untuk menjamin ketersediaan stok BBM di tengah masyarakat kita dan menjamin penyalurannya, pendistribusiannya sampai lembaga penyalur terakhir yang resmi, dalam hal ini adalah SPBU misalnya gitu ya. Nah, ini dapat tersalur dengan baik dan lebih tepat sasaran. Itulah kenapa kemudian kami dari Pertamina Patraniaga selalu melakukan cross-check day by day terhadap stok BBM yang kami miliki di depot-depot BBM atau fuel terminal atau integrated terminal yang kami miliki. Khusus untuk Sumatera Utara saja nih, kita punya 5 fuel terminal yang hari ini mensupport kebutuhan BBM di wilayah Sumatera Utara. Dan berita bagusnya adalah sampai hari ini kami bisa menjamin ketersediaan stok BBM untuk masyarakat itu untuk hari ini saja kami telah menghitung ketersediaan stok BBM baik subsidi maupun non subsidi itu bisa menjangkau 7 sampai 10 hari ke depan. Artinya masyarakat tidak perlu panik nih. Masyarakat tidak perlu khawatir BBM itu tidak ada. Kalaupun, nah ini misalnya jadi ya, kalaupun misalnya ternyata di SPBU tidak ada, bisa saja permasalahannya adalah mungkin BBM tersebut masih dalam perjalanan, satu. Yang kedua, bisa saja ada SPBU nakal dalam tanda kutip yang sedang kami lakukan pembinaan.
yang sedang kami berikan sanksi ketika mereka terbukti tidak menyalurkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Artinya apa? Inilah upaya kami dari pemerintah untuk bersama-sama menjamin bahwa BBM ini bisa sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, masyarakat yang tepat sasaran, dan kami juga melakukan pengawasan. Ketika ada SPBU yang tidak benar, maka kita akan lakukan cross-check melalui rekaman CCTV dan juga melalui pemantauan digitalisasi yang sudah kami lakukan di seluruh SPBU yang kami miliki agar memastikan BBM itu bisa lebih tepat sasaran, tepat konsumen, dan tepat jumlah. Baik, menarik sekali. Lantas Bang, kalau kita ini berbicara tentang tadi pendistribusian dari PT Pertamina hingga mencakup ke wilayah-wilayah yang ada di Kota Medan maupun di sekitarnya ini, mengingat Sumatera Utara ini ada 33 kota dan kabupaten. Betul. Infrastruktur masih dalam pengembangan ataupun belum merata. Seperti apa hingga mencapai ke daerah-daerah terpencil? Ya, jadi itu yang tadi kami sampaikan bahwa kita untuk mensupport wilayah Sumatera Utara ini ada 5 fuel terminal yang kita miliki. Yang pertama itu adalah fuel terminal Medan Group yang ada di daerah Belawan. Kemudian kita punya fuel terminal Kisaran, fuel terminal Sibolga, kemudian fuel terminal Gunung Sitoli, dan fuel terminal Siantar ya, mohon maaf, Siantar satu lagi. Artinya ada 5 ini yang kita kemudian bisa mengcover. Nah, kita juga menyiapkan armada-armada mobil tangki yang kita siapkan untuk menjangkau. Satu hari biasa berapa ini? Di wilayah TBBM Medan saja itu bisa bergerak ratusan mobil tangki karena memang untuk fuel terminal Medan Group ini saja itu bukan hanya mengcover Sumatera Utara, tapi Aceh bagian selatan itu juga di cover. Bahkan di beberapa fuel terminal yang ketika musim-musim katakanlah musim Ramadan Idul Fitri yang akan menjelang nanti atau bahkan ketika musim Natal dan Tahun Baru yang kemarin, kita malah menyediakan armada-armada mobil tangki tambahan untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi kekosongan BBM di SPBU kita dalam event-event yang keagamaan seperti itu. Nah, inilah upaya kami agar jangan sampai masyarakat justru malah dibebankan dengan ketidakadaannya stok BBM di masing-masing SPBU. Tapi tentu saja kita tetap melakukan proses kontrol mana masyarakat yang berhak dan mana yang tidak. Satu. Yang kedua adalah apakah SPBU ini sudah menyalurkan sesuai dengan ketentuan. Karena kan ya kita banyak terima keluhan lah. Benar. Ini ada nih SPBU ini yang masih menjual menggunakan jerigen. Setuju. Ya, masih menjual kepada konsumen-konsumen yang membeli pakai jerigen. Padahal sebenarnya ada ketentuan dari BPH Migas, Badan Pengatur Hilir Migas, terkait dengan siapa sebenarnya konsumen yang boleh membeli menggunakan jerigen. Ya, ini tentu untuk sektor non kendaraan. Ya, seperti contoh kebutuhan untuk pertanian, kebutuhan untuk nelayan, kebutuhan untuk UMKM, dan kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya memang sosial seperti ambulans atau kemudian rumah ibadah dan segala macam. Ini dibolehkan membeli menggunakan jerigen, tapi dengan catatannya adalah memiliki surat rekomendasi dari yang dikeluarkan oleh SKPD atau dinas terkait. Nah, itu syaratnya gitu. Jadi bukan berarti kemudian BBM subsidi ini, contoh ya, BBM subsidi ini tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa didapatkan oleh masyarakat kita, khususnya petani, nelayan dan segala macam. Nah, ini yang kita coba lakukan. Hari ini kita mencoba melakukan bagaimana digitalisasi itu bisa sampai ke masyarakat kita supaya BBM bersubsidi ini bisa lebih tepat sasaran. Apa yang kita lakukan hari ini adalah kita mengajak masyarakat untuk bagaimana kemudian mendaftarkan kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Ini sebenarnya langkah kita bagaimana kemudian BBM subsidi yang kuotanya sudah ditetapkan oleh pemerintah itu bisa sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tidak lagi dimanfaatkan oleh oknum dalam tanda kutip ya, atau bahkan dimanfaatkan oleh sektor-sektor industri. Baik, terkait yang sangat-sangat krusial ataupun menarik yang saya ingin bahas terkait tadi penyaluran ataupun katakanlah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh PT Pertamina, baik itu sampai ke daerahnya itu seperti apa upaya tata pelaksanaan untuk mengawal dan mengawasi hingga benar-benar sampai ke tepat sasaran. Oke, baik. Kalau bicara masalah distribusi, mulai dari
pengambilan fuel di BBM di fuel terminal itu kita melakukan proses penimbangan dan pengukuran berapa volume BBM yang dikeluarkan dari depot atau fuel terminal. Itu dalam tangki mobil? Betul, di dalam tangki mobil. Dan di setiap tangki mobil, di dalam setiap mobil tangki yang membawa atau mendistribusikan BBM itu, kita punya alat pelacak. Oke. Ya, alat pelacak untuk memastikan bahwa mobil ini memang benar-benar sampai ke SPBU tersebut untuk bisa memastikan BBM itu tidak terjadi penyelewengan di lapangan. Ada istilah orang mobil kencing di jalan dan segala macam. Nah, ini yang kita coba lakukan antisipasi itu. Sampai di SPBU pun itu dilakukan. Ketika proses unloading dari mobil tangki ke SPBU itu juga dilakukan pengukuran berapa volumenya. Nah, ini harus dipastikan bahwa volumenya itu tidak terjadi pengurangan yang begitu besar karena ada selisih yang boleh ditolerir ya 0,0 sekian persen itu yang ditolerir. Artinya inilah upaya kami untuk bagaimana memastikan bahwa BBM itu memang tidak terjadi penyelewengan baik di jalan kah ataupun sampai ke SPBU. Nah, sehingga memang benar-benar kebutuhan masyarakat itu terpenuhi dan kemudian BBM ini bisa sampai dijangkau oleh masyarakat. Baik, terkait berbicara tentang masyarakat bahwa penyesuaian harga BBM ini terkait yang non-subsidi ya Bang ya. Kalau boleh tahu Bang, ini kaitan dengan perbedaan harga dari bulan Januari dengan penyesuaian harga ini mengapa mencapai ataupun menyentuh Rp1.000? Ya, itu tadi Bang. Jadi kalau kita lihat sejauh ini memang ada faktor-faktor yang menjadi dasar bagi Pertamina bersama pemerintah untuk menentukan berapa sih harganya, penyesuaian harga yang cocok yang harus dilakukan. Kalau sampai hari ini kita bisa lihat harga eceran dari BBM non-subsidi dari produk-produk Pertamina khususnya Pertamax Turbo dan Pertamina Dex yang mengalami penyesuaian di bulan Februari ini itu juga masih lebih kompetitif dibanding harga BBM non-subsidi atau BBM produk-produk pengusaha lainnya seperti itu ya, perusahaan lainnya. Artinya kami juga masih menyesuaikan, masih menetapkan harga itu di bawah dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, memang sekali lagi banyak faktor. Kita masih akui bahwa hari ini kita masih menjadi negara yang sangat bergantung kepada crude luar negeri karena memang kebutuhan dalam negeri kita itu cukup banyak, cukup besar. Artinya mau tidak mau kita masih sangat bergantung kepada kondisi harga crude dunia, kondisi harga MOPS, kondisi kekuatan kurs dolar kita ya, kurs dolar terhadap rupiah, ini banyak hal yang menjadi perhatian kita. Baik, berbicara tentang kondisi juga Bang, mengingat bahwa pasca pandemi COVID-19 ini Indonesia dan masyarakat ini mengalami ataupun merangkak untuk mencapai sustainable economic growth. Ya. Mengapa lanjutan dari PT Pertamina ini di tengah menjelang masuknya bulan Ramadan dan juga Lebaran ini menaikkan harga tepat di awal Februari ini? Mungkin apa menjadi evaluasinya ataupun barometer ya? Ya, sebenarnya tidak ada kaitan ya. Kalau saya melihat kita tetap memperhatikan bahwa memang ini adalah kondisinya pasar dunia yang menentukan. Karena lagi-lagi ketergantungan kita dengan pasar dunia itu cukup besar. Ya, mohon maaf kalau kemudian ternyata penyesuaian harga itu justru terpaksa kita lakukan di bulan-bulan menjelang bulan puasa kah atau apa ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan kondisi global semakin baik ke depannya. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri justru malah mungkin mudah-mudahan artinya ada perubahan kembali? Tetap pasti. Ini akan kita lakukan berkala. Penyesuaian harga dan penghitungan berkala ini sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengacu kepada faktor-faktor tadi. Dan ini tetap kita akan lakukan evaluasi secara berkala setiap bulannya. Maka jangan heran kalau kemudian nanti tiap bulan itu pasti akan ada perubahan. Informasi. Seperti kemarin Januari kita mengalami penurunan harga. Februari ini ya beberapa BBM non subsidi yang mengalami penyesuaian harga kembali. Baik, terakhir Bang, mungkin kita sebelum menutup perbincangan yang sangat menarik ini terkait penyesuaian harga ini, himbauan kepada masyarakat agar kebijakan ini sama-sama untuk kembali diresapi dan tidak menimbulkan panik buying ataupun katakanlah panik histori dalam kehidupan mereka. Ya, baik. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa kondisi BBM
stok BBM khusus untuk wilayah Sumatera Utara maupun Sumbagut secara umum dalam kondisi aman, dan kemampuan stok kita itu bisa mengcover untuk kebutuhan BBM masyarakat 7-10 hari ke depan. Dan ini terus kita akan update, kita akan top up kekuatan stoknya sehingga tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat. Yang kedua adalah kita berharap tidak terjadinya peralihan, ya, transisi antara masyarakat yang biasa menggunakan BBM non subsidi malah beralih kepada BBM subsidi. Setuju. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi. Untuk itu kemudian maka kita juga ke depan akan memikirkan langkah apa sebenarnya yang tepat, ya, untuk bagaimana kemudian BBM subsidi ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itulah kenapa kemudian hari ini kami sudah mempersiapkan, ya, penerapan penggunaan pembelian BBM bersubsidi menggunakan QR Code. Application juga? Ya, menggunakan QR Code dan barcode ke depannya. Untuk wilayah Medan, mudah-mudahan akan diberlakukan secepatnya. Ya. Karena di beberapa daerah lain, di Aceh itu sudah full kita lakukan pembelian BBM subsidi menggunakan barcode. Kemudian di Padang, di Sumatera Barat sudah diuji coba di 2 kabupaten. Kemudian di Riau juga sudah dilakukan uji coba. Tinggal di Sumatera Utara akan kita lakukan uji coba. Untuk itu kita tetap mengajak masyarakat untuk bisa segera mendaftarkan kendaraannya yang benar-benar berhak untuk mendapatkan BBM subsidi, agar pada saat nanti pelaksanaannya itu BBM bersubsidi bisa dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Baik. Nah, Bang Agustiawan dan juga pemirsa, kita berharap kebijakan ini saling keberpihakannya ini bersinergi satu sama lain. Amin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Agustiawan selaku Section Head and Communication Relations Sumbagut tersebut, di mana apapun yang kita perbincangkan ini menjadi pengetahuan yang baik untuk kepada masyarakat. Terima kasih Bang, saya ucapkan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasinya, tetapi komersial berikut break ini akan Anda saksikan terlebih dahulu. Ya, pemirsa, dari perbincangan kami terkait penyesuaian harga BBM ini, kita beralih ke informasi lainnya. Penghuni salah satu rumah di kawasan Jalan Bajak 4 Timur, Kota Medan panik ketika mendapati seekor ular jenis weling di tumpukan sepatu. Penghuni rumah kemudian menghubungi para petugas unit rescue Damkar Kota Medan. Petugas unit rescue Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Kota Medan yang menerima laporan adanya seekor ular masuk ke rumah warga langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi, petugas unit rescue Damkar Medan mendapati posisi ular berada di antara tumpukan sepatu dan cukup membahayakan penghuni rumah. Dengan berhati-hati dan dibantu alat berupa pencapit ular, petugas akhirnya dapat mengevakuasi ular tersebut. Ular jenis weling ini diketahui jarang didapati di kawasan permukiman. Diduga ular ini secara tidak sengaja melintas di permukiman warga hingga masuk ke salah satu rumah. Petugas Damkar Kota Medan, Edi Pradesa, mengatakan bahwa petugas sempat kesulitan dalam mengendalikan ular karena cukup agresif. Meski berukuran kurang dari 1 meter, ular jenis weling termasuk dalam kategori ular yang cukup berbahaya. Dengan memiliki taring dan bisa dikhawatirkan dapat melukai siapapun yang mencoba mendekatinya. Kondisi ular memang di tempat sepatu yang diganggu, jadi kita himbau kepada warga, tolong jangan diganggu sebelum kami datang. Jadi setelah kami datang, kami lihat ularnya, langsung kita tangani. Ternyata itu ular berbisa yang menggigit. Kalau kena manusia itu sekitar 20% itu akan mengalami layanan rescue daripada Polda. Jenisnya memang berbisa, dia bertaring. Sementara itu pemirsa, di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, untuk memberdayakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, pemerintah Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggaran untuk pelatihan usaha kepada perempuan desa. Pengalokasian anggaran melalui pelatihan untuk kaum perempuan yang berada di Desa Beringin, Kabupaten Deli Serdang bertujuan agar dapat menambah income ekonomi melalui keahlian yang dimiliki. Sesuai dengan peraturan, dana desa yang dikelola digunakan untuk pembangunan fisik dan non-fisik.
Sasaran pembangunan non-fisik bagi kaum perempuan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat. Berbagai pelatihan diberikan kepada kaum perempuan di Desa Beringin, mulai dari pelatihan menjahit mukena, membuat baju batik, dan memasak kuliner dimsum, serta budidaya jamur. Nah, pemirsa, salah satu peruntukan dana desa adalah guna membantu para warganya yang berada di bawah garis kemiskinan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban bagi penerima. Salah seorang warga di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Jamilah, yang berprofesi meleleh sisa padi yang sudah dipanen pemiliknya menjadi sasaran penerima bantuan dana desa. Jamilah yang memiliki 3 orang anak dan 3 orang cucu ini harus berjuang untuk membantu perekonomian keluarga, mengingat penghasilan yang diperoleh anaknya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Meski harus meleleh padi dari sisa hasil panen petani dan menjadi buruh di ladang warga, ia tidak pernah mengeluh karena hasil dari pekerjaan yang ia lakukan dapat mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Sebagai penerima bantuan dari pemerintah desa, ia sangat bersyukur karena sebelumnya bantuan tersebut pernah dijadikan sebagai modal usaha meski harus gulung tikar akibat tidak berkembang. Ia berharap bantuan yang diberikan pemerintah terus berlanjut sehingga bisa membantu warga yang berada dalam kesulitan. Iya, ya lumayan, alhamdulillah bantu kami. Yang kami sebab kekurangan, terima kasih yang sebesar-besarnya dikasih bantuan untuk keluarga kami. Lah ya kerja cari-cari padi, leles-leles padi. Ya mudah-mudahan seterusnya apa yang dari atas sana ngasih lancar BLT-nya ini supaya bisa membantu kami. Anakku 6 meninggal 1, cucu 7 meninggal 1. Kerja merantau-merantau. Jamilah yang sudah lama menjanda akibat ditinggalkan suami meninggal dunia mengaku masih memiliki keinginan untuk memulai usaha kuliner kecil-kecilan jika mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemirsa, dari kawasan wilayah Sumatera Utara kita menuju ke Provinsi Bengkulu. Sebanyak 349 perangkat desa Kabupaten Bengkulu Tengah dicoret sebagai penerima bantuan sosial ataupun bansos. Hal tersebut lantaran perangkat desa dinilai telah mendapat honorium tersendiri dari pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah, Martini, mengatakan sebanyak 349 perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Tengah dihapus dari daftar penerima bansos. Ke-349 perangkat desa tersebut dinyatakan tidak layak menerima bantuan lantaran telah menerima honorarium dari pemerintah dalam tugasnya sebagai bagian pemerintahan. Martini meminta perangkat di desa untuk tak lagi mencantumkan nama perangkat sebagai penerima bansos karena hal itu sudah menjadi keputusan Kepala Daerah dan Kementerian Sosial. Karena ini sudah divalidasi ya data, artinya sudah dilaporkan dengan Pak Bupati, sudah diverifikasi Pak Bupati, jadi tidak bisa diganggu gugat kembali bahwa yang tidak berhak menerima BLT itu perangkat desa sebanyak 349 orang. Nah, itu. Selain 349 perangkat desa, terdapat 422 penerima bansos lainnya yang dihapus, lantaran dinilai sudah dalam kategori mampu. Dinsos menyatakan penerima bansos secara keseluruhan di Bengkulu Tengah berjumlah 13.662 penerima. Dalam tahun ini ada sebanyak 932 keluarga penerima yang akan dicoret, di mana 349 di dalamnya adalah perangkat desa. Dinsos juga menyatakan pembaruan data penerima bantuan saat ini juga dilakukan tiap bulan. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.
Sementara itu pemirsa, di Provinsi Palembang, penyeludupan 30 kg ganja kering asal Medan menuju Purwokerto, Bandung digagalkan Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek sebuah mobil bus akap yang ditumpangi seorang kurir yang membawa 30 kg ganja asal Medan dengan tujuan Purwakarta, Bandung. Petugas mendapati 2 dus ukuran besar yang berisi ganja yang tersimpan di bagasi barang. Penggagalan penyelundupan ini saat bus akap sedang transit di Terminal Alang-Alang Lebar Palembang. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diupah 9 juta rupiah untuk membawa puluhan kilogram ganja tersebut dan rencananya akan diedarkan di wilayah Purwakarta, Bandung. Kita tangkap 1 pelaku dan hasil daripada penyidikan diperoleh dari pengiriman dari Medan, kemudian akan diedarkan di daerah Purwakarta, Bandung. Dan hasil daripada penyidikan juga, yang bersangkutan telah melakukan beberapa kali pengedar, mengambil dan kemudian mengedarkan barang bukti ganja. Jalur darat itu, Ya, dia jalur darat. Kita tangkap di Terminal Alang-Alang Lebar. Statusnya dan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, itu dari Dishub, kita lakukan penggeledahan terhadap satu kendaraan, ternyata sudah didapatkan ada jenis ganja. Pengungkapan ini bermula setelah pihak kepolisian Medan dan Palembang berkoordinasi dengan adanya perjalanan pelaku yang membawa tumpukan ganja dengan jalur darat. Jeffrey Aliansyah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, siklus bencana hidrometeorologi di Kabupaten Jambi Tengah, Provinsi Jambi, meski puncaknya, masyarakat diminta tetap waspada, terutama pada wilayah yang terdampak banjirop. Juga sudah mendapat surat dari BMKG, kondisi cuaca kita saat ini sangat ekstrim, dan diberitahukan juga kepada kami untuk ambil langkah-langkah, dan kami juga akan menyurati bekerjasama dengan nanti Pak Sekda selaku Kepala BPBD akan menyurati kepada seluruh camat, menghimbau kepada kepala desa dan seluruh warganya untuk selalu berhati-hati karena kondisi cuaca cukup ekstrim. Apalagi sekarang ini tingkat curah hujan cukup tinggi, terus tambah lagi dengan angin cuaca ekstrim cukup tinggi juga nanti akan membahayakan masyarakat, dan insya Allah kami akan menyurati kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Jambi Timur. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Segenap karyawan dan juga saya Muhammad Ilham Nasution mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.